الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام وأسأله السلامة من النقام والوفاة فإن شاء الله تعالى من الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, marilah kita selalu meningkatkan satu nilai yang termulia di dalam pandangan Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nilai itu tiada lain adalah nilai-nilai ketakwaan yang terus-menerus Allah serukan di dalam Al-Quran kita agar mencarinya di dunia yang nyata ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah nilai-nilai ketakwaan. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang termulia, yang paling luhur adalah nilai-nilai ketakwaan. Jikalau manusia suatu hari nanti wafat meninggalkan dunia ini, dan semua kita akan mati, semua kita akan wafat, semua kita akan meninggalkan dunia ini, berpindah ke kuburan tanah merah. Baju kebesaran yang kita pakai hari ini akan kita tanggalkan dan berganti dengan kain kafan dan kapas-kapas yang menutupi mata, hidung, telinga kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang kita bawa? Yang terbaik adalah kita membawa nilai-nilai ketakwaan. Ketika kita membawa itu, maka tidak usah takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa tidak merasa sedih ketika meninggalkan dunia, meninggalkan keluarga. Orang-orang yang bertakwa, yang memiliki nilai ketakwaan, tidak pernah punya rasa takut. Bagaimana nanti saya dikubur? Bagaimana ketika saya meninggalkan rumah mewah saya? Tidak ada rasa takut dan bingung serta susah, karena janji Allah, orang yang memiliki nilai ketakwaan itu akan disenangkan, akan ditenangkan. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dijadikan taman-taman surga ila yaumil qiyamah, sampai dibangkitkan, diberikan mahkota dan kebesaran. Itulah hebatnya orang-orang yang memiliki nilai ketakwaan. Tetapi jikalau kita tidak memiliki nilai-nilai itu, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ketika kita tidak bisa memiliki nilai takwa itu yang mudah kita ucapkan, takwa. Ketika kita tidak punya itu, padahal harta kita miliaran, triliunan, pangkat kita tinggi, saufa nuslihim nara. Setelah dunianya diambil oleh Allah, kematiannya mengerikan, menyakitkan dan menakutkan. Bukan di raudhah min riyadil jannah, kehidupan setelah dunianya, tapi di hufratan min hufarin niron, lubang-lubang api neraka yang membakar dirinya hingga hangus ila yaumil qiyamah, saudara. Maka itulah gambaran
dan kita ingin mendapatkan nilai itu. Apa nilai itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Kita ingin nilai-nilai ketakwaan kita bawa di akhirat nanti. Pertanyaan besar kita, apakah saya ini tergolong orang yang bertakwa? Bisa saja saya mengatakan saya bertakwa, saya beriman, ya Allah. Semua orang pun mampu mengaku-ngaku beriman dan bertakwa. Pertanyaan besar, apa di dalam pandangan Allah kita ini tergolong orang yang bertakwa? Kalau cuman hanya ngaku saja. Kita ingin tahu siapakah orang yang bertakwa itu. Referensi kita bukan apapun, bukan siapapun, tapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebagian ayat Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu dia meyakini kepada yang gaib, kepada Allah, walaupun tidak terlihat, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, akan diperhitungkan di hadapan Allah. Dia percaya itu sehingga keyakinannya kepada Allah, kepada akhirat menyebabkan dia takut. Wa yuqimunas shalah. Ketakutannya sehingga dia mengikuti aturan Allah, kewajiban yang diperintahkan Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama yang akan dihisab tentang kewajiban dari Allah adalah as-shalah. Dia yakin kepada yang gaib. Karena keyakinannya saya sholat. Kenapa Anda sholat? Ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Karena tujuan sholat adalah merubah sikap kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian setelah sholat kita lakukan, merubah sikap kita. Bukan sebagai orang arogan, apalagi pendosa, apalagi penzalim, apalagi pemaksiat. Karena satu hari satu malam 5 kali kita menghadap Allah. Masa kita jadi pendosa? Tujuan sholat merubah diri kita dari pendosa menjadi peraih pahala, dari keburukan menjadi kebaikan. Maka ciri takwa yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Buah daripada perubahan di dalam dirinya timbullah empati dan simpati, cinta kepada Allah, cinta kepada agama, tidak hanya di bibir, tapi cinta kepada Allah dan agama kita buktikan dengan memberikan sebagian rizki kita di jalan Allah. Saudara kita membutuhkan karena kekurangan, banyak yang kelaparan, banyak yang kemiskinan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah tidak minta semua, sebagian dari apa yang kita miliki. Masjid mau membangun, besok mau dicor. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Timbul kualitas diri kita. Saya beriman kepada Allah, saya cinta agama. Masjid fasilitas umum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Andai kata kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita sholat, kemudian kita tidak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita tentunya tidak ingin dicap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Dia sholat, dia umrah, dia haji, tapi kebutuhan Islam di depan mata dia diam saja. Tidak harus banyak. Al-jama'atu rahmatun. Nabi menekankan berjamaah.
Ketika secara gotong royong kita membangun masjid miliaran, tidak akan terasa berat. Kenapa? Karena kita bersama-sama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan Allah firmankan di dalam Al-Quran, kalau kita ingin dikatakan orang yang paling bertakwa itu siapa sih? Orang yang paling menghambakan diri kepada Allah siapa sih? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak kita dikatakan orang yang paling birra, berbakti kepada Allah, tidak akan dikatakan walaupun sholatmu hebat, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali kita mau memberikan sebagian apa yang kita miliki di jalan Allah. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Andai kata kita memiliki nilai takwa yang tadi itu, yakinkan bahwa kita tergolong orang yang bertakwa. Jika dilihat dari untung dan rugi yang Allah perintahkan itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita disuruh berinfak di jalan Allah. Kita disuruh bertakwa, kita disuruh oleh Allah wajib untuk sholat. Semuanya bukan kebutuhan Allah, semuanya bukan keuntungan Allah. Tapi ketika kita melakukan nilai wa mimma razaqnahum yunfiqun, banyak keuntungan yang kita raih. Pertama, kita termasuk orang yang bertakwa. Kedua, harta kita ini akan disimpan menjadi pahala yang terus mengalir. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Suatu saat kita akan mati, dan andai kata kita mati, amal jariyah, sedekah yang kita kocorkan ke masjid ini akan terus mengalir ke alam barzah. Ini sabda Rasulullah yang tidak pernah bohong. Al-Amin, Rasul ini dipercaya. Yang kedua itu, yang ketiga dijadikan pahala yang akan terus menerus diberikan dari kita wafat sampai yaumil qiyamah. Yang keempat adalah as-shadaqatu tamna'una sab'ina naw'an min ahwalil bala. Sedekahmu, kata Nabi, mencegah bala penyakit, 70 macam bala penyakit. Banyak sekali yang Allah berikan ketika kita melakukan itu. Bahkan ketika urusan dunia, 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Tapi urusan akhirat, 10 dikurangi 1 sama dengan 19. Karena yang 10 Allah ganti. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. 10 kurangi 2. Matematika akhirat adalah 28. Karena yang 2 yang disedekahkan dikalikan 10, Allah lipat gandakan. Jelas di dalam Al-Qur'annya sendiri, mazalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, ila akhir ayat. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan ragu-ragu ketika Allah berikan perintah ini. Semua perintah Allah keuntungan untuk kita, bukan keuntungan untuk Allah. Segala yang tidak kerjakan perintah Allah bukan kerugian Allah, tapi kerugian untuk kita. Apalagi ketika kita memang memiliki harta banyak, sudah waktunya untuk berzakat dan bersedekah, kemudian kita tidak melakukannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka orang kaya raya, mereka yang memiliki harta benda, kemudian kiri kanannya mereka memerlukan di jalan Allah, masjid yang sedang dibangun, orang yang kelaparan, lalu mereka yang punya harta itu diam saja. Kabarkan kepada mereka, fabashshirhum bi'adzabin alim. Suatu hari nanti dia akan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, hartanya akan dikumpulkan oleh Allah. Kemudian hartanya itu akan dilebur menjadi cairan timah panas. Pemiliknya terlentang
kemudian diguyurkan ke mulut, ke dada, ke punggung sambil Allah mengucap, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kau simpan, yang kau gunakan untuk dirimu sendiri. Rasakan hartamu dirubah menjadi cairan timah panas. Andai kalau sudah mampu, mereka diam saja. Semoga kita menjadi salah satu yang memiliki amalan sebagai ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Bukan sebaliknya, kita diberikan kabar tidak baik di akhirat, yaitu neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha al-malaikatu ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru